Dengan gladi ini, gue akan ngakhirin hidup lo, Ayuna. Dan semua masalah gue akan selesai kalau mati. Tunggu gue, Ayuna. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Bau lagi di kamar. Jelek banget sih. Duh, ini spraynya kayaknya kotor lagi. Ih, masa gue tidur di tempat kayak gini sih? Jijik banget. Daripada gue tidur di penjara. Wah. Mandi dulu kali ya gue. Ada hantu di kamar saya, ada hantu, tolong mas. Oh jangan lihat-lihat mbak, jatuh kan nampak saya. Di kamar saya ada hantu. Mbak jangan ngada-ngada Mas, tolong mbak. pindahin saya ke kamar yang lainnya. Seumur-umur saya kerja di sini, mana pernah saya lihat hantu mbak. Beneran mas, lihat sendiri ada hantu beneran, saya nggak bohong. Mas, saya ada. Ya mas, tolong. Mbak kalau mau ganti kamar, mbak cari hotel lain aja mbak. Dikasih yang murah kok begitu, bikin alasan aja. Enggak, saya kasih tip. Saya kasih tip. Kalau mas pindahin saya ke kamar yang nggak ada hantu. Ya. Aneh banget sih mbak, kayaknya gangguan kejiwaan deh. Aku bukannya nggak mau dengerin ide kamu ya, tapi cara kamu untuk nangkap Sheila ini aku nggak setuju sih. Kamu tahu sendiri kan Sheila itu seperti apa. Kalau kamu deket-deket sama dia nanti, kalau dia nyelakain kamu gimana? Kan kamu tahu sendiri dia iblis. Iya bener Ayuna, apalagi kamu lagi hamil muda. Kalau kenapa-kenapa gimana? Ya udah, daripada kamunya nggak aman, mending kita pikirin cara lain karena Enggak, tunggu. Rafiki juga benar. Aku bisa jaga diri kok. Apalagi ada kalian semua juga kan, ada kamu, ada Arta, ada Naomi, ada Tristan. Tolong ya, aku mohon. Support rencana aku ini karena aku pengen banget nangkap Sheila. Ya. Oke, tapi aku nggak mau kamu jauh-jauh dari aku ya. Kamu harus selalu dekat sama aku. Iya. Aku janji. Ya udah, kita prepare semuanya. Arta, lo nyiapin semuanya ya. Baik, Pak. Oke. Semua gara-gara Ayuna. Gue sampai jadi gelandangan kayak gini. Sampai gue harus tidur di taman, nggak punya rumah. Itu perempuan emang harus mati. Ayuna nggak pantas
harus bahagia setelah dia udah ngancurin hidup gue kayak gini. Mampus gue. Duh. Gue mesti lebih hati-hati lagi nih. Jangan sampai dia tahu gue. Dasar perempuan gak tahu diri. Punya empati banget sih jadi orang. Papanya baru meninggal dia malah jalan-jalan sama suaminya. Gue tahu nih di mana nih. Ini di vilanya Pak Dharma. Waktu mereka nikah. Sayang, kenapa? Kok khawatir banget sih mukanya? Ya, aku cuma khawatir aja sama rencana kamu ini. Sayang, kamu nggak perlu khawatir. Kan kita udah sepakat untuk ngejalanin misi ini. Aku yakin kok. Iya, cuma aku kepikiran kalau terjadi sesuatu sama kamu gimana? Kalau terjadi sesuatu sama kandungan yang ada di dalam perut kamu gimana? Udah sayang, kamu nggak perlu sekhawatir ini. Aku yakin kok, rencana kita pasti bakal berhasil. Kita akan menangkap Sheila dan kita penjara ini. Tapi kalau ternyata ntar Sheila tahu dan ngeliat kita semua gimana? Dia pasti akan lebih brutal kan, lebih kasar lagi nyelakain kamu. Itu yang aku takutin. Tapi kan udah ada Tristan, Arta sama Naomi di villa. Dan itu Sheila nggak tahu sayang. Kita sengaja minta mereka untuk jangan deket-deket sama kita supaya Sheila nggak curiga. Sheila pikirnya kita pergi ke villa cuma berdua doang. Ya, kamu nggak usah terlalu khawatir ya. Oke? Rafka. Apa lagi, Pak? Mau kurung aku lagi di kamar? Atau aku nggak boleh untuk ke kantor? Rafka, Pak. Aku bukan anak kecil. Di stop memperlakukan aku seperti anak bodoh. Tolong dengerin Papa dulu. Papa minta maaf. Kalau kamu merasa Papa memperlakukan kamu seperti anak kecil dengan mengurung kamu di kamar. Papa janji nggak akan melakukan itu lagi. Tapi sekarang Papa minta tolong kamu ikut sama Papa. Mau kemana? Adalah. Kamu akan tahu juga, kamu ikut aja sekarang sama Papa. Mau kemana? Rafka, Papa mau kenalin kamu ke seseorang. Ayo. Mau diem di sini atau mau ikut sama Papa? Terserah kamu. Dengan gladi ini, gue akan ngakhirin hidup lo, Ayuna. Dan semua masalah gue akan selesai kalau mati. Tunggu gue, Ayuna. Ini yang Papa mau kenalin ke kamu. Elena, Hai Om. maaf ya, kamu jadi nunggu udah lama. Baru kok, kebetulan tadi aku mau kabarin Om tapi ternyata Om udah datang duluan. Elena, kenalkan, ini Rafka, anak Om. Rafka, Elena ini keluarganya tuh
teman lama papa. Papa dulu sahabatan sama papanya. Kok kalian diem-diem aja? Yuk kenalan, jangan malu-malu. Rafka, Kalian. Semoga dengan usaha papa kamu bisa jadi lebih baik lagi, Rafka. Maaf, Elena, saya baru ingat ternyata saya masih ada kerjaan di kantor, jadi saya nggak bisa nemenin kalian di sini. Nggak apa-apa kan kalau saya tinggal? Oh ya, hati-hati ya Om. Enjoy makan siangnya. oh jadi papa mau kenalin aku sama perempuan ini. Gimana caranya ya aku bisa pergi dari sini? Duduk. Oh iya, kamu udah berapa tahun jadi CEO? Udah cukup lama. Kalau gitu bisa dong kalau kamu sharing-sharing ilmunya ke aku. Saya nggak ada tutor private.